Apa kabar Ruang Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 21 Juni 2023. Sajian utama hari ini antara lain, keseruan nobar Timnas Indonesia versus Argentina. Polisi gerebek gudang penyimpanan BBM ilegal. Dan jangan lewatkan Festival Budaya Pengobat Rindu Masyarakat Jawa di Sumatera Selatan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Keseruan nonton bareng Timnas Indonesia versus Argentina tadi malam juga dirasakan warga Ogan Komering Ulu. Warga mengaku puas dengan penampilan Timnas yang ditayangkan secara live di RCTI. Inilah keseruan warga Ogan Komering Ulu saat nobar Timnas Indonesia versus Argentina Senin malam. Walau kalah 2-0, para penonton mengaku puas dengan penampilan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Siaran langsung pertandingan sepak bola yang ditayangkan RCTI ini membuat warga bisa menikmati pertandingan Indonesia melawan juara dunia Argentina. Warga juga mengaku sedikit kecewa lantaran pemain mega bintang Lionel Messi tidak bermain tadi malam. Ya, kami sangat senang sekali dengan diadakannya nobar ini karena ini kayaknya yang satunya di Oki. Apalagi yang disiarkannya adalah RCTI Plus. Tapi sempat mati lampu ya? Sayangnya di menit-menit akhir ada pemadaman listrik dari PLN dan itu membuat sebagian penonton ya agak sedikit emosi, Pak. Warga berharap ke depan Timnas Indonesia bisa terus berkembang dan bisa melawan tim-tim besar lainnya sehingga kemampuan punggawa Timnas di lapangan hijau bisa terus meningkat. Walau di menit-menit akhir warga kecewa lantaran listrik padam sehingga warga tidak bisa menikmati pertandingan hingga menit akhir. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah gudang penyimpanan minyak ilegal di Palembang digerebek aparat gabungan. Gudang yang dipagari seng setinggi 3 meter terpaksa dibongkar petugas dengan cara ditabrak dengan mobil. Aparat gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP menggerebek sebuah gudang penyimpanan minyak ilegal Jalan Satibi Darwis, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sabtu kemarin. Dalam penggerebekan ini, gudang yang dipagari seng setinggi 3 meter terpaksa dibongkar petugas. Pagar seng dibongkar petugas dengan cara menabrakan mobil truk milik Satpol PP dan ditarik menggunakan tali. Dari penggerebekan ini, petugas menyita ratusan baby tank BBM, namun sudah tidak ada isinya. Sementara pemilik gudang yang diduga telah mengetahui penggerebekan telah melarikan diri. Dari hasil lihat kita siang hari ini ada beberapa tempat atau tepmon yang nanti akan kita jadikan barang bukti karena di dalamnya ada minyak ilegal, ya, ilegal. Sampai saat ini kita akan himpun dulu tentang di situ berapa jumlah diricin untuk tepmon yang akan kita gunakan. Kasih Operasional Penertiban Satpol PP Kota Palembang, Heri, menyatakan gudang BBM ilegal ini tidak memiliki izin, baik tingkat RT hingga pemerintah kota. Ada sekitar 5 titik tadi kita lakukan penertiban dan ada yang pagarnya kita bongkar karena tidak memiliki izin BBG. Bang, untuk pemilikan sendiri Bang, itu sudah diketahui belum Bang? Untuk kepemilikan masih kita telusuri karena memang pas kita penertiban tidak ada pemiliknya. Polisi masih memburu pemilik gudang penyimpanan BBM ilegal ini yang masih buron. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ratusan ton batu bara ilegal yang akan dikirim ke Pulau Jawa melalui jalur darat menggunakan 3 truk tronton digagalkan Polres Muara Enim. Polisi juga mengamankan sopir truk pengangkut batu bara ilegal ini. Polres Muara Enim terus melakukan penindakan terhadap angkutan batu bara ilegal. 3 unit truk tronton bermuatan batu bara ilegal yang melintas di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim diamankan Satres Polres Muara Enim. Dari ketiga kendaraan ini, petugas berhasil mengamankan 100 ton lebih batu bara yang rencananya akan diangkut ke Lampung dan Pulau Jawa. Selain mengamankan muatan dan juga kendaraan, petugas juga mengamankan ketiga sopir truk untuk dilakukan pemeriksaan.
Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi menyatakan para sopir truk pengangkut batu bara ilegal ini mendapatkan upah sebesar 4,5 juta hingga 8 juta rupiah dalam satu kali orderan angkutan batu bara ilegal. Untuk mengelabui petugas, batu bara dikemas dalam karung lalu dimasukkan ke dalam truk. Kita memang melakukan pengamanan 3 truk besar, 1 truk bak mati dengan 2 truk box, ya, lagi-lagi truk box untuk memanipulasi pengangkutan batu bara ke tujuan berbagai daerah. Jadi ada 3 yang kita amankan pada saat itu, kemudian hasil pengembangan dari supir yang sudah kita tetapkan jadi tersangka itu ada 3 orang. Ketiga sopir truk dijerat Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian atlet basket di Bumi Sriwijaya terus dilakukan dengan menggelar kompetisi usia belia seperti yang dilakukan pengurus GOR Duta Jaya Palembang yang menggelar kompetisi melibatkan klub di Sumatera bagian selatan. Pembinaan olahraga basket sejak usia dini sangatlah penting. Oleh karena itu, diperlukan adanya turnamen olahraga basket yang memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk mengembangkan bakat mereka. Pada 19 Juni hingga 25 Juni 2023 berlangsung turnamen bola basket Nesqua Cup yang berlangsung di GOR Duta Jaya. Turnamen ini menjadi ajang bagi para pemuda untuk menunjukkan potensi dan bakat mereka. Antusias ditunjukkan dengan banyak peserta yang mendaftar. Terbukti dari kategori yang diikuti dalam turnamen ini terdiri dari U10 dengan 4 peserta, U13 8 peserta, serta U16 dengan 6 peserta putra dan 4 peserta putri. Peserta turnamen berasal dari berbagai daerah antara lain Prabu Mulih, Lampung, Bengkulu, Palembang, Muara Enim, dan Indralaya. Penyelenggara kompetisi Iwan Tang menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan pengalaman kepada para peserta sejak usia dini. Kita untuk memberikan semangat anak-anak dalam bola basket. Jadi kita memberikan pelatihan dari kecil kan. Jadi mereka tuh bisa fokus untuk olahraga. Kegiatan ini akan terus berkelanjutan dan berharap ada perhatian Perbasi Sumsel untuk ambil bagian dalam pembinaan ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 40 camat se-Sumatera Selatan mengikuti diklat peningkatan kapasitas camat. Diklat yang digelar BPSDMD ini bertujuan agar para camat mampu bekerja secara optimal sebagai ujung tombak pemerintahan kepada masyarakat. Sebanyak 40 camat berasal dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan mengikuti diklat peningkatan kapasitas camat yang digelar BPSDMD Sumsel di Aula Putri Kembang Dadar Kantor Balai Pendidikan Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Selatan. Para camat akan dibekali pembekalan untuk meningkatkan kompetensi camat sebagai penyelenggara pemerintah tingkat kecamatan agar mampu berperan aktif sebagai pimpinan koordinator kepemerintahan dan mediator masyarakat guna optimalisasi penyelenggara pemerintah daerah berdasar PP nomor 17 tahun 2018. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik gubernur Firman Syah menyatakan camat harus dapat melakukan transformasi atau perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan merupakan suatu hal yang wajar dan harus dihadapi serta diarahkan sehingga memberikan manfaat. Pemimpin harus memiliki sense of purpose atau sense of vision, mempunyai pandangan ke depan tentang apa yang ingin dituju dan diwujudkan, serta visi yang baik perlu diartikulasi menjadi komunikasi kepada semua stakeholder, termasuk terhadap bawahan, agar menjadi pegangan dan pendorong motivasi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mereka diharapkan akan menjadi mediator dan motivator dan fasilitator. Mereka ini berada posisinya di tengah-tengah, menjembatani antara suara-suara masyarakat dan untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten kota maupun provinsi Sumatera Selatan. Ya, untuk pembelajaran di sini kita ambil itu dari dari kejaksaan dan juga dari Polda juga kita ambil. Karena kenapa? Kalau cuma teori yang kita pelajarin di sini, ya rasanya kita belum cukup itu. Karena di sana kita apalagi para camat itu untuk praktek ya. Langsung imbasnya kompetensi itu imbasnya ke masyarakat yang kita harapkan itu.
Diklat peningkatan kapasitas camat se-Sumatera Selatan ini akan dilaksanakan selama 6 hari ke depan, mulai 19 Juni hingga 24 Juni 2023 mendatang, dengan melibatkan tutor dari Kejati, Polda, DPRD, dan BPS DMD Sumsel sendiri. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Festival Budaya Pengobat Rindu Masyarakat Jawa di Sumatera Selatan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang meringkus 5 pelaku tindak pidana perdagangan orang. Korban rata-rata masih di bawah umur yang dijual menjadi asisten rumah tangga dan pekerja seks komersial. Kelima pelaku EI, IA, SI, BH, dan MD ini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Kelimanya merupakan sindikat tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku ditangkap di sebuah kontrakan yang dijadikan tempat penampungan para korban, Jalan Kebon Sirih, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Modus yang dilakukan para pelaku untuk meyakinkan para korbannya bahwa mereka penyalur jasa tenaga kerja resmi, mereka menunjukkan surat izin yayasan yang ternyata sudah tidak ada lagi. Para korban yang dipekerjakan rata-rata usianya masih di bawah umur yang dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan pekerja seks komersial. Para pelaku mengambil keuntungan dari korban dengan cara mengambil gaji dari korban lebih besar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti uang tunai jutaan rupiah dan beberapa unit handphone. Mempedomani pada hak-hak maupun kewajiban dari calon tenaga kerja. Namun karena ini menjadi tidak benar ketika atau bertentangan dengan hukum, ketika terjadi modus eksploitasi. Eksploitasi itu artinya adalah pertama, menyalahi daripada hak dan kewajiban kedua belah pihak maupun pihak daripada orang yang akan dipekerjakan. Para pelaku terancam pasal 76 ayat 1 junto pasal 88 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Palembang terekam CCTV. Pencurian terjadi saat korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Terlihat satu dari dua bandit pecah kaca mendekati mobil korban. Pelaku mengenakan kaos kuning, melemparkan sesuatu ke arah kaca mobil. Pelaku kemudian mendorong kaca dan mengambil barang di dalam mobil. Aksi kedua pelaku bandit pecah kaca ini terjadi di dekat Masjid Al-Ikhlas, Jalan Soekarno-Hatta, Alang-Alang Lebar, Palembang, dan terekam kamera CCTV rumah warga. Saat kejadian, korban sedang sholat di masjid, sedangkan pelaku sudah melakukan pengintaian. Yuda, warga setempat, menyatakan pelaku terlihat dua orang. Korban merupakan jamaah masjid sedang sholat. Korban kehilangan sebuah tas berisi dompet dan ponsel. Punya orang dua. Orang dua. Itu korbannya informasi jemaah, Pak? Jemaah. Sedang sholat. Sedang sholat Jumat. Jadi yang hilang apa jenis barangnya, Pak? Sepengetahuan kemarin tas, dompet,
sama HP. Atas kejadian ini korban melapor ke pihak berwajib. Aksi bandit pecah kaca ini ditangani Kepolisian Sektor Sukarami, Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Jadi ancang-ancang pelaku dari mana, Dok? Pemirsa, warga Pulau Jawa yang telah lama tinggal di Sumatera Selatan menggelar Festival Reok Ponorogo dan Kuda Lumping. Festival ini sebagai pengobat rindu masyarakat Jawa berlangsung 2 hari di Taman Budaya Jakabaring, Palembang. Festival Kesenian Reok Ponorogo dan Kuda Lumping se-Sumatera Selatan ini digelar di pelataran Geraha Budaya, Taman Budaya Sriwijaya, Jalan Seniman Amri Yahya Jakabaring, Palembang. Lenggak-lenggok tarian diiringi alat musik tradisional seperti gong, kenong, kendang, dan juga slompret, alat musik yang biasa digunakan masyarakat Jawa dalam setiap penghelatan acara adat dan kebudayaan. Kuda lumping atau jatilan adalah tarian tradisional khas suku Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit sedang menunggang kuda dari bambu anyaman. Festival yang dilaksanakan selama 2 hari ini diikuti 24 peserta kelompok Reok Ponorogo dan Kuda Lumping dari sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Bahkan antusias masyarakat pencinta kesenian kuda lumping juga datang dari daerah Lampung dan Jambi. Mayoritas penggiat seni kuda lumping merupakan remaja keturunan masyarakat dari Jawa yang telah menetap di Sumatera Selatan dan menjadi bagian dalam bingkai kerukunan kebinekaan Tunggal Ika di Sumatera Selatan. Festival Budaya Reok Ponorogo dan Kuda Lumping ini juga sebagai sarana pengobat kerinduan masyarakat Jawa di tanah Sumatera Selatan. Tujuan kita untuk mengadakan kegiatan adalah dalam untuk melestarikan dan tetap untuk menjaga kelestarian budaya Nusantara dimanapun berada, dan yang paling penting ini sebagai benteng kita untuk tetap menjaga budaya kita, walaupun banyak masuk budaya-budaya luar, tapi kita tetap menghargai dan menjaga budaya yang kita miliki. Kesenian Reok dan Kuda Lumping yang ada di Sumatera Selatan ini mengadakan festival. Ini sudah yang kedua kali festival Reok Ponorogo dan Kuda Lumping yang ada di Sumatera Selatan ini. Tapi alhamdulillah berkat kawan-kawan kita keluarga besar Paguyuban Reok Ponorogo sangat gembira dan sangat senang sekali untuk melestarikan budaya Reok Ponorogo dan Kuda Lumping yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan berencana membuat event skala nasional yang melibatkan peserta lebih banyak lagi dari luar Sumatera Selatan agar kelestarian khas bangsa Indonesia tetap dikenal generasi muda penerus bangsa. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya, Catherine Ambarini. Sampai jumpa.